Sangat bijaksana apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah menasehatkan kepada umatnya, kepada jamaahnya, termasuk kita semua. Beliau mengatakan, apabila engkau merasa kalah dalam persaingan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini semua kita bisa memulai kehidupan kita dengan amalan-amalan terbaik. Kita telah melaksanakan serangkaian ibadah pada pagi hari ini dan semuanya adalah amalan-amalan terbaik, bahkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita berharap dengan memulai hidup kita dengan amalan-amalan terbaik ini, kehidupan kita selalu diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir hayat nanti. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di dalam kitab yang namanya Kitabul Jami' Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada satu hadis yang bisa kita jadikan bahan renungan pada pagi hari ini. Hadis itu berbunyi, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Rugi, atau bahkan ada yang menerjemahkan celaka budak dinar, budak dirham, dan juga budak pakaian atau budak busana. Atau dalam bahasa yang lain, celaka atau merugi orang yang diperbudak oleh dunia. Di dalam hadis berikutnya disebutkan salah satu orang yang diperbudak dunia itu adalah idza u'tiya radi wa illam yu'ta la yarda. Salah satu ciri orang yang diperbudak dunia itu adalah apabila dia diberi rezeki, dia ridha, dia senang. Apalagi rezekinya berlimpah, apalagi rezekinya banyak, apalagi rezekinya bikin dia kaya raya, senang, ridho. Sebaliknya, wa illam yu'ta, apabila dia tidak diberi atau mungkin diberi tapi sedikit, la yarda, dia itu tidak ridho, banyak mengeluh, suka menyalahkan orang lain, bahkan tidak sadar terkadang sering suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hadis ini perlu kita renungkan bersama karena kita sadar setiap hari kita semua berikhtiar, kita semua berusaha memenuhi semua apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Dan tidak semuanya bisa kita capai sesuai dengan keinginan dan harapan kita juga. Banyak mungkin di antara kita mengeluh atau bahkan sempat juga protes, mengapa kita yang kerja keras siang malam bahkan lembur tapi
kok Allah belum memberikan sesuai dengan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita harus kembali memahami sifat Allah yang kita hafal dengan sangat baik. Di antara Asmaul Husna yang kita hafal dengan baik itu adalah Allah itu punya sifat yang namanya Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Apa maknanya? Di dalam sebuah ayat surah Asy-Syura ayat 12 Allah menjelaskan tentang sifatnya yang kita sebut Ar-Razzaq itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahu maqalidus samawati wal ardh. Bagi Allah perbendaharaan yang di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu milik Allah. Semuanya itu asetnya Allah. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah akan meluaskan rezekinya kepada yang Ia kehendaki. Wa yaqdir, dan sebaliknya Allah juga akan menyempitkan rezekinya kepada yang Ia kehendaki. Ayat ini memberikan penjelasan sekaligus penegasan tentang sifat Allah yang kita hafal sebagai Ar-Razzaq tadi. Karena semua milik Allah, maka suka-suka Allah. Mau memberi rezeki kepada siapa saja itu terserah Allah. Mau memberikan sedikit atau banyak itu terserah Allah. Karena semuanya memang milik Allah. Kita menyaksikan antara rezeki yang diterima si A dengan si B atau si C dan seterusnya itu berbeda-beda. Bahkan apa yang kita terima sendiri itu juga tidak selalu sama. Hari ini kita dapat banyak, besok berubah lebih banyak, bisa-bisa bulan depan bisa lebih banyak atau bahkan sebaliknya lebih sedikit. Itu yang kita alami. Sekedar menunjukkan bahwa Allah itu dalam memberikan rezekinya itu sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dengan memahami sifat Allah yang seperti ini, sifat Allah yang Maha Pemberi rezeki ini, akhirnya kita bisa menjawab apa yang kita alami selama ini, sehingga tidak boleh lagi ada keluhan-keluhan, apalagi suudzon kepada Allah. Karena memang semuanya milik Allah, sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam waktu yang sangat singkat ini sebenarnya ada hikmah kenapa Allah itu memberikan rezeki dalam berbagai level, dalam berbagai tingkatan, dalam berbagai perbedaan itu. Kalau kita memahami hikmah-hikmah ini, insya Allah kita bisa menyikapi naik turunnya rezeki yang kita terima itu dengan bijaksana. Paling tidak dalam waktu yang sangat singkat ini ada 4 hikmah yang bisa kita pahami sehingga kita terhindar dari perbuatan kufur, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya kita akan selalu berlatih sabar sekaligus juga berlatih menjadi hambanya yang bersyukur. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kenapa Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya dengan bagiannya yang berbeda-beda. Bahkan karena berbeda-beda itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan, ada yang berkedudukan, ada yang menjadi orang yang biasa. Yang pertama, supaya kita menyadari bahwa apa yang kita saksikan di dunia, perbedaan-perbedaan itu juga akan terjadi nanti di akhirat. Tidak hanya di dunia kita akan menyaksikan perbedaan-perbedaan itu.
tapi di akhirat juga nanti kita akan menyaksikan hal yang sama. Bahkan perbedaan itu akan lebih jelas. Bahkan dalam bahasa yang lebih jelas lagi, lebih norak. Perbedaan itu akan terjadi nanti di akhirat. Sehingga kita tidak perlu menyesalkan apa yang kita alami pada hari ini. Itu juga akan terjadi nanti di akhirat. Perbedaan-perbedaan, satunya senang, bahagia, satunya susah, sedih, satunya kaya raya, semuanya terpenuhi, satunya miskin, semiskin-miskinnya, serendah-rendahnya, sesengsara-sengsaranya. Itu juga nanti akan terjadi di akhirat. Allah berfirman dalam sebuah ayat, surah Al-Isra ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Undur, lihatlah. Allah memulai atau menggunakan kalimat perintah. Lihatlah. Kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Bagaimana kami membedakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi kondisi kita pada hari ini di dunia itu memang dikehendaki oleh Allah. Ada yang dapat rezeki banyak, ada yang dapat rezeki sedikit. Ada yang ditakdirkan menjadi orang kaya dan berkedudukan, ada yang ditakdirkan menjadi orang miskin dan menjadi rakyat jelata. Itu dikehendaki oleh Allah. Tidak perlu kita sesalkan, apalagi kemudian kita kufur nikmat dengan apa yang Allah berikan. Bahkan menurut ayat ini, walal akhiratu akbaru darajat. Di akhirat nanti akbaru darajat, akan terlihat semakin besar derajat di antara mereka itu. Akan semakin terlihat jelas perbedaan derajat di antara yang berbeda-beda itu. Wa akbaru tafdila, dan akan semakin besar juga kesenjangan perbedaan di antara mereka itu. Kalau pada hari ini kita menyaksikan ada orang kaya, kemudian di samping rumahnya ada orang miskin, bahkan keluarganya sendiri ada yang miskin. Nanti di akhirat perbedaan itu akan semakin kentara, akan semakin terlihat jelas. Di akhirat nanti kita akan menyaksikan ada orang yang sangat bahagia, seperti bahagianya mungkin kita menyaksikan orang yang berkecukupan, semuanya ada, selalu tersedia karena dia hidup di surga. Apa yang dia butuhkan semuanya ada, semuanya mewah. Sebaliknya di akhirat kelak bukan hanya miskin, bahkan orang, kita akan menyaksikan ada orang yang sengsara, sesengsara-sengsaranya. Jangankan makanan dan minuman, satu tetes air pun dia tidak akan pernah mendapatkan itu. Itu gambaran kehidupan di akhirat. Lebih jelas perbedaannya dengan apa yang kita saksikan kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan fakta atau kenyataan kehidupan yang berbeda-beda di antara manusia itu, akhirnya kita juga menyadari betapa perbedaan ini juga akan terjadi nanti di akhirat. Oleh karena itu, sangat bijaksana apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah menasehatkan kepada umatnya, kepada jamaahnya, termasuk kita semua. Beliau mengatakan, apabila engkau merasa kalah dalam persaingan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat.
Mungkin kita merasa kalah bersaing dengan teman kita yang sukses bisnisnya, ya, punya banyak unit-unit bisnis. Katakanlah toko misalnya. Tokonya tidak hanya berkembang di Sumeneb, tapi juga berkembang di tempat lain, di Pamekasan, di Sampang, di Bangkalan, bahkan keluar Madura. Unit bisnisnya banyak sekali. Sementara mungkin kita kalah bersaing karena hanya punya toko di rumah kita yang kecil itu. Tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Kalau kita merujuk kepada apa yang saya sampaikan tadi, berdasarkan firman Allah, itu perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan di antara kita dengan teman-teman kita. Kalau kita mengikuti nasihat Imam Hasan Al-Basri ini, ya, maka kita akan bisa menyikapinya dengan bijaksana. Tidak apa-apa kita punya toko satu kecil, tapi kita bisa hidup bahagia bersama keluarga, bisa kumpul bersama keluarga, bisa kapan saja kita bersama keluarga beribadah di sini, hadir pengajian, dan seterusnya. Belum tentu itu dirasakan oleh teman kita yang bisnisnya yang kita anggap paling sukses itu. Mungkin dulu dia bersama kita, ya, kemana-mana bersama kita, ke masjid bersama kita, ke pengajian bersama kita, dan beramal soleh lainnya bersama kita. Tapi dengan kesibukannya yang saat ini semakin padat karena bisnisnya banyak di mana-mana, mungkin dia sudah tidak bisa merasakan kebahagiaan bersama kita. Bahkan bersama keluarganya saja belum tentu dia bisa menikmati kebahagiaan itu. Karena setiap hari jarang di rumahnya, sibuk mengurusi jaringan bisnisnya di luar kota sana. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, menurut Imam Hasan Al-Basri, kita bisa lebih bijaksana dan bisa menerima kenyataan ini. Kalau memang kita merasa kurang, ya, dari apa yang kita dapatkan di dunia, maka kita punya harapan, punya optimisme, kita bisa meraihnya, bisa mendapatkannya kelak di akhirat. Jamaah yang berbahagia ini yang pertama, hikmah yang pertama, supaya menjalani hidup, menjalani takdir yang kita alami pada hari ini, akhirnya kita bisa memahaminya. Salah satunya dengan hikmah yang pertama tadi. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Allah itu menakdirkan perbedaan-perbedaan itu? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rezekinya berlimpah ruah, ada yang tanda petik seret, ya. Yang kedua, supaya kita ini mau berlatih syukur dan sabar, atau sebaliknya, supaya kita ini mau berlatih sabar dan syukur. 2S, syukur dan sabar, sabar dan syukur, dan 2R di belakangnya. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaib, mengagumkan urusan orang mukmin itu. Kenapa Ustaz? Karena kehidupan orang mukmin itu 24 jam semuanya baik, semuanya baik. Mau dia dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka, semua kehidupannya 24 jam baik. Ajaban li amril mu'min, ajaib kehidupannya orang mukmin itu. Apakah dia hidupnya kaya, apakah hidupnya dia miskin, apakah hidupnya berkecukupan atau hidupnya kekurangan, baik. Tidak pernah dia mengeluh, apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis berikutnya Rasulullah bersabda, in asobathu sarra syakar, apabila dia mendapatkan kebahagiaan
mendapatkan kelapangan, rezekinya banyak, syakar, dia bersyukur. Dia gunakan nikmat yang Allah berikan itu dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wa in asobathu dharra, apabila dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, kemiskinan, kekurangan, sabar, dia itu bersabar. Wa kana khairan lahu, dan itu baik bagi dia. Jamaah yang berbahagia, inilah keajaiban orang mukmin itu. Apakah dia hidup berkecukupan? Dia tetap bersyukur, menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Sebaliknya, seandainya ternyata rodanya berputar, dia mendapatkan kesusahan, kekurangan, dia tetap bersabar di dalam menjalani takdirnya itu. Jamaah yang berbahagia, ini hikmah yang kedua. Seperti itu mungkin caranya, caranya Allah itu menjaga keimanan kita, supaya kita tetap beriman, tetap menjadi orang yang baik. Maka Allah ciptakan perbedaan-perbedaan itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, wa min ibadihi, dan di antara hamba-hambanya itu, man la yasluh imanuhu illa bil ghina. Ada orang yang imannya tidak akan baik kecuali dia memang menjadi orang kaya. Walau afqartuhu, apabila dijadikannya orang miskin, la kafar, justru dia akan menjadi orang yang kufur. Jadi di dunia itu memang ada orang yang imannya baik kalau dia menjadi orang kaya. Kalau dia menjadi orang kaya, dia menjadi hambanya yang bersyukur. Dia bisa rajin membantu, rajin sedekah, rajin berinfak. Teman-temannya semuanya dibantu. Karena dia kaya, imannya baik. Justru kalau dia ditakdirkan miskin, dia menjadi kufur. Dia bisa mencuri, dia bisa jadi koruptor, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan lain-lain. Sebaliknya, wa min ibadi, ada juga di antara hamba-hambanya, man la yaslu imanuhu illa bil qillah, yang imannya tidak akan baik kecuali memang dia menjadi orang yang miskin. Wala agnaituhu, justru kalau dijadikan kaya, la kafar, dia kufur. Ada yang seperti itu, ada. Allah menjaganya dengan menjadikannya dia orang yang miskin, karena dengan kemiskinan itu bisa menjaga imannya. Justru kalau dia diberi kekayaan yang berlimpah ruah, bisnisnya di mana-mana, justru dia menjadi malas untuk beribadah. Justru menggunakan kekayaannya untuk foya-foya, untuk minum misalnya, untuk judi online misalnya, dan lain-lain. Makanya Allah memberinya terbatas rezekinya, bahkan miskin sedikit yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Seperti itu Allah menjaga imannya. Karena kalau diberi banyak, menjadi orang kaya raya, dia bisa jadi sombong. Kekayaannya dipakai dengan hal-hal yang tidak baik. Jamaah yang berbahagia, itu hikmahnya. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan itu? Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, ya, kenapa ada kelas-kelas? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkedudukan, ada yang menjadi rakyat biasa. Ya. Supaya terbangun budaya saling tolong menolong, ya. Gotong royong satu sama lain. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 kalau nggak keliru ya.
Nanti bisa dicek. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat. Jadi kelas-kelas, derajat-derajat itu memang diciptakan oleh Allah. Makanya berharap ada kondisi masyarakat tanpa kelas itu tidak mungkin. Seperti yang diimpi-impikan oleh misalnya oleh tokoh komunisme yang namanya Karl Marx itu ya. Beliau itu berangan-angan ada sebuah kehidupan tanpa kelas. Tidak boleh ada yang kaya raya, kemudian tidak boleh ada yang miskin. Tidak boleh ada yang di atas, yang di tengah, yang di bawah. Tidak boleh. Itu teorinya Karl Marx. Dijawab oleh ayat ini bahwa yang namanya kelas, yang namanya derajat itu pasti terjadi. Makanya kita saksikan pada hari ini ada yang berkedudukan, ada yang menjadi orang biasa, tidak punya kedudukan sama sekali. Ada yang kaya raya, ada yang menengah, ada yang bahkan miskin. Itu kelas-kelas kehidupan. Kenapa itu ada? Supaya terbangun iklim saling tolong menolong, saling membantu, saling bergotong royong satu sama lain. Saya pernah mungkin bilang di pengajian sebelumnya ya, kan tidak enak Pak kalau semuanya kaya Pak. Bener nggak? Orang semadura, sesumenep kaya semua, atau bahkan se-Indonesia kaya semua, kan tidak enak juga. Orang kaya itu, ya, kalau kita saksikan sekarang bagaimana orang kaya itu paling nggak mau kerja susah, iya kan? Pekerjaan rumahnya saja nggak mau ngerjakan sendiri, pakai pembantu Pak. Apalagi rumahnya lantai 3 misalnya, iya kan? Lantai 1 10 kamarnya, lantai 2 10, lantai 3 10, jadi 30. Apa mau orang kaya yang kita sekarang lihat itu mau kerja dengan pekerjaan rumahnya yang banyak itu? Nggak mau Pak. Sakit tengah yang mau bersihkan setiap hari, ya kan? Makanya dia butuh dibantu. Siapa yang membantu? Pasti bukan orang kaya yang bantu Pak, orang lain, paling tidak yang derajatnya di bawahnya dia, yang mau membantu dan butuh dibantu. Makanya akhirnya bisa mengajak orang untuk bekerja di rumahnya, menjadi pembantu. Itu kerja harian Pak, setiap hari, yang memang jelas-jelas pekerjaan di rumah gitu ya. Belum lagi pekerjaan yang lain. Contoh misalnya gentengnya bocor di atas, siapa yang mau kerja? Iya kan? Belum tentu dia mau naik sendiri, butuh tukang. Tukang itu siapa? Pasti orang lain yang memang butuh dibantu dari segi finansial, mau bekerja menjadi tukang. Nggak mungkin dia itu naik sendiri. Orang kaya raya, bupati misalnya mau naik ke atas genteng sendirian misalnya. Jamaah yang berbahagia, miskin semua juga nggak enak Bapak. Miskin semua misalnya, tidak enak juga. Kalau butuh bantuan mau minta bantu ke siapa? Mau pinjem, saya juga nggak punya uang, iya kan? Sama-sama miskin, sama-sama kekurangan, nggak enak. Akhirnya tidak terbangun budaya saling bantu membantu itu kalau semuanya sama. Jamaah yang berbahagia, ini hikmahnya yang ketiga, yang terakhir, yang keempat ya, karena waktunya sangat terbatas. Yang keempat, Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu supaya ya, semuanya baik, tidak rusak. Karena bahaya kalau semuanya kaya raya, semuanya dilapangkan rezekinya, ya. Bawaannya biasanya merusak. Manusia itu kalau semuanya dipenuhi keinginannya itu, dia kecenderungannya merusak Pak.
Di dalam sebuah ayat, di dalam surah Asy-Syura ayat 27 kalau nggak salah ya. Coba nanti dicek, semoga nggak keliru. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Seandainya Allah memberikan rezeki li ibadihi kepada semua hambanya, ya, diluaskan semua rezekinya, labaghaw fil ardi, pasti mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau semua negara menjadi negara maju, sehingga dengan kemajuannya dia bisa ciptakan apa saja, rusak dunia Pak. Ya. Semuanya punya teknologi senjata, punya teknologi nuklir, semuanya punya gitu kan. Rusak dunia Pak. Ini saja yang punya teknologi persenjataan canggih saja beberapa negara aja rusak. Iya kan, apalagi semuanya diberikan kemampuan itu, tambah rusak. Saya pernah itu menguji penelitian mahasiswa S2. Beliau kebetulan adalah konsultan hukum perusahaan, konsultan perusahaan di Surabaya. Ya. Singkat cerita, di antara temuan penelitiannya, beliau mengatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Surabaya, termasuk di Selat Madura itu umumnya dilakukan oleh pemilik perusahaan yang tidak punya standar pengelolaan limbah yang sesuai dengan undang-undang. Ada berapa perusahaan, ada berapa banyak industri yang berkembang di Surabaya itu tidak semuanya memenuhi standar pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau divisitasi memenuhi, tapi setelah itu banyak sekali itu. Ya, makanya kalau kita ke Surabaya itu, ya mohon maaf ya, sungainya misalnya ya, sungainya itu tidak memenuhi standar. Seperti kita saksikan sungai kita yang bagus di depan situ, kan bagus sungai kita itu. Tapi kalau di Surabaya kita tidak akan menyaksikan sungai sebening sebersih di sini Pak. Ya. Jelek kualitas airnya, tanahnya dan seterusnya. Itu berapa orang yang punya perusahaan? Sedikit Pak, nggak banyak. Yang punya perusahaan itu tidak banyak, berapa persen dari penduduk Surabaya. Apalagi semua misalnya punya perusahaan semua. Kalau punya perusahaan semua orang Surabaya, apa tambah rusak Pak? Apa tidak tambah rusak? Tambah rusak Pak Surabaya itu. Ya. Itu baru beberapa orang yang punya perusahaan di Surabaya. Kita saksikan dampak lingkungannya sudah seperti itu. Apalagi nanti misalnya semua orang Surabaya pengen kaya semua, pengen punya perusahaan semua, tambah rusak Pak. Karena nggak mungkin kerusakan lingkungan itu dilakukan oleh orang-orang seperti kita yang nggak punya apa-apa, ya kan? Kita cuma punya toko di depan situ, usaha punya toko. Ya. Berapa sampah yang dihasilkan, kita bisa mengelolanya dengan baik supaya tetap bersih, ya kan? Ya, tapi kalau punya perusahaan-perusahaan besar itu Pak, limbahnya setiap hari itu banyak Pak. Jamaah yang berbahagia di Sumeneb saja, kalau mau jujur kita juga menyaksikan itu. Coba bapak-bapak sekalian kalau punya kesempatan ke Surabaya, sekali-kali lewat di jalur utara, jangan selalu lewat jalur biasa itu. Ya. Dulu kita kalau lewat jalur utara, ya kita senang karena di sepanjang jalur utara itu kita bisa melihat pantai-pantai yang bagus. Pantainya bagus-bagus dulu. Jadi kita lewat naik mobil di jalur utara itu, pantainya bagus-bagus, kelihatan loh. Kita bisa menikmati perjalanan. Kalau sekarang Mbak lihat saja, berubah itu sekarang. Di bibir pantai utara itu semuanya sekarang sudah penuh dengan yang namanya tambak. Tambak semuanya itu di sana Pak.
Siapa yang punya tambak? Nggak mungkin orang miskin, Pak. Orang miskin nggak mungkin punya tambak sebanyak itu. Iya kan? Apa dampaknya tambak-tambak itu? Kalau tidak dikelola dengan baik tambak itu bisa merusak lingkungan, Pak. Kita dulu dengan anak dan cucu kita senang bermain di pantai, bahkan guling-guling di pantai, main pasir. Tapi kalau misalnya pantai kita rusak gara-gara itu, kita sudah tidak lagi bisa bermain bersama anak cucu kita kelak di pantai-pantai itu. Rusak sekarang. Banyak yang mengeluh itu. Di Lombang misalnya, coba Lombang sekarang dengan Lombang yang dulu beda, Pak. Sampai di wilayah wisata yang kita bangga-banggakan itu, perusahaan, kalau disebut bilang perusahaan tambak itu masuk, Pak, ke sana. Iya kan? Mungkin di sini kita bisa berdiskusi, kok bisa seperti itu? Dan itu tidak mungkin orang miskin yang punya, pasti orang kaya, Pak. Berapa persen yang punya usaha itu? Sedikit 0,00 sekian persen. Dampaknya seperti itu. Apalagi orang sak Lombang punya tambak semua, sak Sumenep punya tambak semua. Apakah tidak tambah rusak Sumenep, Pak? Ini hikmahnya kenapa Allah mengingatkan melalui ayat ini. Kalau semuanya diberikan kekayaan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesempatan untuk membangun unit-unit usaha sampai perusahaannya di mana-mana, khawatir kita tidak mampu menyeimbangkan lingkungan ini. Ya. Makanya tidak banyak yang ditakdirkan punya kelebihan, punya kemampuan seperti itu. Dibatasi sekian persen saja yang kaya, yang punya perusahaan. Jamaah yang berbahagia, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Tapi paling tidak dengan 4 hikmah itu bisa dijadikan bahan renungan kita semua, sehingga kita bisa lebih bijaksana menghadapi apa yang kita alami pada hari ini. Kita harus tetap belajar sabar dan belajar syukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yakinlah itu terbaik untuk menjaga keimanan kita, supaya kita tetap semangat beribadah, beramal soleh bersama-sama di masjid kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.